Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah memberikan saya kesehatan dan keselamatan sehingga saya dapat menyelesaikan tugas proposal skripsi ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hasanul Fahmi Eskom Mkom selaku dosen pembimbing saya dan kepada semua pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan proposal skripsi ini. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan inti pembahasan dari proposal skripsi ini. Latar belakang. Proses belajar mengajar merupakan salah satu kegiatan dalam sebuah sekolah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka, peran tersebut tidak terlepas dari pemberian materi oleh guru serta pemahaman siswa yang baik, dan dalam proses belajar mengajar perlu hubungan dua arah antara siswa dan guru, supaya ada kerjasama yang baik selama proses belajar mengajar berlangsung. Saat ini, dunia sedang mengalami masa sulit, yaitu penyebaran virus corona atau sering disebut COVID-19, berupa penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Oleh karena itu, pemerintah di penjuru dunia termasuk di Indonesia memberlakukan pembatasan pada setiap interaksi manusia. Akibat dari pemberlakuannya pembatasan tersebut, banyak kegiatan yang harus dikerjakan dari rumah atau secara online dengan memanfaatkan teknologi informasi. Bidang pendidikan juga tidak luput dari pembatasan tersebut, sehingga mengharuskan proses belajar mengajar dilakukan dari rumah masing-masing. Dampak dari pemberlakuannya belajar dari rumah ini, yaitu tidak sedikit dari siswa sekolah, khususnya di SMA Negeri 1 Perbaungan, yang lalai dalam proses belajar mengajar yang dilakukan secara online. Akibatnya, pihak SMA 1 Perbaungan sulit untuk memprediksi sampai mana tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran yang diajarkan oleh guru mata pelajaran. Oleh sebab itu, dibutuhkan sistem yang dapat mempermudah SMA 1 Perbaungan untuk memprediksi sejauh mana tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran. Maka, penggunaan sistem jaringan saraf tiruan atau Artificial Neural Network diperkirakan cocok dan dapat mengatasi masalah yang muncul pada SMA 1 Perbaungan selama masa pandemi COVID-19. Rumusan masalah dan batasan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang, bahwa yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah kesulitan yang dialami SMA 1 Perbaungan untuk menentukan tingkat pemahaman siswa terhadap pelajaran yang dilakukan secara online akibat dampak dari pandemi COVID-19. Supaya rumusan masalah tidak meluas, maka dibuatlah batasan masalah untuk membatasi masalah yang timbul di luar dari penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian dilakukan di SMA Negeri 1 Perbaungan. Penelitian hanya membahas tentang prediksi tingkat pemahaman siswa terhadap mata pelajaran di SMA 1 Perbaungan dengan penerapan JST menggunakan algoritma backpropagation. Dan data digunakan adalah data pengujian terhadap siswa di SMA 1 Perbaungan. Tujuan dan manfaat dari penelitian. Tujuannya yaitu membantu SMA Negeri 1 Perbaungan mengetahui tingkat pemahaman siswa dalam kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi COVID-19. Menerapkan JST menggunakan metode backpropagation sebagai metode dalam memprediksi tingkat pemahaman siswa dalam mengajar selama masa pandemi COVID-19. Membantu dalam menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Sedangkan manfaatnya adalah menambah dan memperdalam pengetahuan tentang jaringan syaraf tiruan algoritma backpropagation. Hasil dari penelitian ini dapat menambah informasi untuk lebih meningkatkan pemahaman dan minat belajar siswa, baik secara online maupun tatap muka nantinya. Hasil dari penelitian dapat memicu orang tua siswa agar lebih mengawasi dan mendukung anak-anak mereka dalam belajar, baik di sekolah maupun di rumah. Landasan teori. Jaringan saraf tiruan. Menurut Sutojo et al. 2010, jaringan saraf tiruan merupakan sistem pemrosesan informasi yang memiliki karakteristik yang mirip dengan jaringan saraf manusia. Dan lapisan-lapisan penyusun JST dibagi menjadi 3, yaitu lapisan input atau input layer, lapisan tersembunyi atau hidden layer,
dan lapisan output atau output layer. Menurut Suyanto, 2013, permodelan JST didasari oleh kemampuan otak manusia dalam mengkoordinasi sel-sel penyusun atau neuron, sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu, khusus pengenalan pola dengan efektivitas jaringan tertinggi. Berikut adalah kerangka penelitian dari proposal skripsi ini, yaitu dimulai dari latar atau judulnya, penerapan JST untuk memprediksi tingkat pemahaman siswa dalam belajar di masa pandemi COVID-19 menggunakan algoritma backpropagation di SMA 1 Perbaungan. Dan tempatnya adalah di SMA 1 Perbaungan. Untuk pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, yaitu dengan wawancara dan observasi. Selanjutnya, analisa data. Analisa data adalah informasi tempat penelitian. Proses analisa, yaitu analisa kebutuhan sistem, analisa algoritma yang digunakan. Untuk analisa goal programming, yaitu sketsa UML, atau menggunakan use case diagram, activity, sequence, dan class diagram. Selanjutnya, pelancangan logika, algoritma yang digunakan, yaitu JST backpropagation. Pengujian, yaitu prediksi, perhitungan nilai, dan penerapan JST, dan akhirnya yaitu hasil yang didapatkan dari penelitian ini. Untuk pengujian dan pelatihan, berikut adalah pengujian dan pelatihan. Jaringan saraf tiruan backpropagation dapat diaplikasikan dengan menggunakan fase feed-forward dari algoritma pelatihan. Data dapat dilihat pada tabel nilai, yaitu data pengujian pada siswa yang bernama Ahmad Ridho Pratama, kelas 11 IPA 1. Dan data setelah itu data dinormalisasikan sehingga menjadi tabel normalisasi dengan rumus x-aksen sama dengan 0,8 dikali x kurang a per b kurang a ditambah 0,1. Dengan keterangan, x-aksen adalah data yang telah dinormalisasi, x adalah data yang akan dinormalisasi, a adalah data minimum, dan b adalah data maksimum. Selanjutnya, berikanlah nilai bobot dari input ke hidden layer dengan nilai acak seperti tabel pada nilai input ke hidden layer. Berikut ini adalah tabel nilai bobot W dari hidden layer ke output layer yang merupakan nilai acak seperti tabel sebelumnya. Diketahui, data setiap variabel telah dikumpulkan untuk melakukan perhitungan. Setiap unit hidden layer menjumlahkan bobot sinyal dengan input menggunakan rumus persamaan sebagai berikut. Berikutnya menghitung koreksi bobot atau digunakan untuk memperbaiki kesalahan pada WJK dengan persamaan delta WJK sama dengan alpha delta K dikali JZ dengan alpha sama dengan 0,1 sebagai berikut. Untuk menghitung perubahan bobot baru pada hidden layer, maka gunakanlah rumus sebagai berikut, yaitu VJ bobot baru sama dengan VIJ bobot lama ditambah delta VIJ, dan membentuk rumus seperti berikut yang menghasilkan nilai 0,3752. Begitu pula dengan V12 yang menghasilkan nilai minus 0,187. Lakukan perhitungan sampai menghasilkan tabel bobot baru pada hidden layer. Tahapan perhitungan yang telah dilakukan disebut epoch 1 pada data responden 1, di mana pada proses algoritma backpropagation ini belum mencapai pada error yang diinginkan. Oleh karena itu, proses pelatihan jaringan harus dilakukan pengulangan dimulai dari penjumlahan bobot sinyal sampai menghasilkan nilai error sesuai dengan harapan. Hasil sementara dari perubahan bobot yang telah dihitung dari data responden 1 terdapat pada tabel perubahan bobot responden.
yaitu tabel berikut. Nah, jadi potongannya itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Dan terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.